Sekarang di beberapa kantor itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sudah takut bilang. Dan saya juga baru sadar tadi pagi bahwa ternyata acara debat tadi malam itu tidak lagi berdoa, mengheningkan cipta. Mengheningkan. Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja semua. Iya. Masa tasawuf tangannya keluar dua, kan? Tasawuf satu lah, mau gimana kita? Saya keliling daerah Pak Kiai itu, sini aman, sini Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladdallin, ada yang diem sekarang Pak, ada yang diem sekarang, ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai, tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak, kayak gini. Anies Baswedan dan Abdul Somad yang bercandain sholat. Ternyata Zulkifli Hasan lebih menjijikkan lagi. Dia membercandain sholat demi hanya untuk menjilat Prabowo Subianto. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Betulnya ketiga orang ini sama aja, cuman beda konteks. Kalau misalkan Anies dan Abdul Somad, mereka ini juga bercandain sholat, nggak pantas memang sebetulnya. Apalagi Abdul Somad ada embel-embelnya Ustadz di depannya. Tapi konteksnya mereka ini adalah kalau misalkan ada sholat, kemudian ada pendukung A, pendukung B, pendukung C, takutnya begini, takutnya begitu. Meskipun itu nggak pantas. Tapi ini kemudian tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Meskipun banyak sekali sih sebetulnya yang kemudian kontra dengan hal ini, tapi tidak terlalu membuat mereka ini kemudian dihujat. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Saya bukan belain Anies, bukan belain Abdul Somad. Sebetulnya ketiganya ini sama saja. Cuman Zulkifli Hasan ini lebih menjijikkan karena dilakukan demi untuk menjilat Prabowo Subianto. Sekarang coba bayangkan, kita pahami kata-kata dari Zulkifli Hasan tadi. Dia mengatakan bahwa orang sholat sekarang takut mengatakan amin. Ketika sholat tidak mau mengatakan amin, karena mereka saking cintanya kepada Prabowo Subianto. Dia bilang begitu. Lalu kemudian dia mengatakan ketika duduk tahiyat, sudah tidak begini lagi sekarang. Jari dua. Karena apa? Karena saking cintanya kepada Prabowo Subianto. Dia bilang begitu. Dan lebih parahnya lagi, lebih menjijikkan lagi, audiens yang ada di sekitarnya tertawa dengan hal ini. Padahal mereka katanya labelnya kiai, tapi mereka menertawakan ibadah agamanya sendiri. Bayangkan sekarang, orang-orang yang seperti ini mempermainkan agama demi untuk syahwat politik, demi untuk menjilat orang yang mereka junjung. Bayangkan coba. Sekarang begini, kalau misalkan yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan itu benar adanya, di mana orang yang bisa seperti itu? Saya yakin nggak ada. Ini hanyalah khayalan dari Zulkifli Hasan, kemudian juga halusinasi, kemudian dia mengarang cerita hanya demi untuk menjunjung, demi untuk menjilat Prabowo Subianto. Zulkifli Hasan yang seorang ketua umum PAN, kemudian seorang menteri perdagangan, kok bisa-bisanya melakukan hal seperti ini? Sekarang kita main logika saja. Kalau pernyataan Zulkifli Hasan tadi mengatakan, orang ketika setelah membaca Al-Fatihah lalu tidak mengatakan amin karena saking cintanya kepada Prabowo Subianto. Lalu ketika orang duduk tahiyat, sudah tidak mengacungkan jari satu lagi, tapi mengacungkan jari dua seperti ini, karena saking cintanya kepada Prabowo Subianto. Ini apakah bukan berarti lebih memposisikan posisi Prabowo Subianto lebih tinggi daripada Tuhan, daripada sholat itu sendiri? Coba, apakah ini bukan menistakan agama?
Kalau bagi saya, ini sangat menistakan agama, dan bahkan itu agamanya sendiri. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melakukan blunder terkait leluconnya yang menyangkut gerakan sholat. Prabowo dan lawan politiknya dalam Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Makanya sekarang lagi trending di media sosial, Zulkifli Hasan, Zulhas ini trending sekali karena dia dianggap melecehkan sholat, dianggap mempermainkan agama, dianggap menistakan agama. Tapi kubu mereka semuanya diam, melakukan pembelaan dan lain macam. Saya melihat beberapa komentar dari akun-akun yang memang terafiliasi dengan mendukung Prabowo Subianto, mengatakan hal ini sudah biasa sebetulnya, nggak usah dibesar-besarkan. Toh zaman Gus Dur dulu, bercandaan seperti ini sudah biasa. Sekarang pertanyaannya, tolong tunjukkan kepada saya, mana bercandaan Gus Dur yang pernah mempermainkan sholat, yang mengguyonkan sholat? Mana? Setahu saya belum ada. Tidak ada sampai detik ini almarhum Gus Dur mempermainkan guyonan tentang sholat. Apalagi tentang syariatnya, tentang bacaan Al-Fatihah, lalu kemudian tangan yang menunjuk telunjuknya ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Tidak ada. Tapi mereka mengglorifikasi ini, mengatakan seolah-olah ini adalah sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Sama ketika kemarin melecehkan warga Banyumas, sama, tidak perlu dibesar-besarkan. Padahal ini adalah blunder yang sangat fatal. Nah sekarang kita balik saja, bayangkan kalau misalkan yang melakukan ini bukan seorang Zulhas. Misalkan orang dari kelompok yang berseberangan dengan mereka, atau misalkan orang yang minoritas. Coba apa yang terjadi? Demo sudah berjilid-jilid. Mereka nggak akan pernah puas sampai orang yang menyatakan ini, melakukan ini dijebloskan ke dalam penjara. Nah sekarang, kenapa itu tidak dilakukan kepada Zulkifli Hasan? Kalau memang kalian ingin menegakkan syariat, ingin membela agama, ingin membela Islam, lakukan hal yang sama. Jangan tebang pilih. Zulkifli Hasan jelas sudah menistakan agamanya sendiri, ibadahnya sendiri. Harusnya orang ini sekarang ditindak. Tidak perlu lagi ada laporan. Kalau bagi saya tidak perlu lagi ada laporan. Pihak kepolisian harusnya sudah gercep dengan hal ini. Ini sudah, ranahnya sudah menistakan agama. Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah pihak kepolisian untuk bertindak adil? Mampukah untuk melakukan ini? Ataukah nunggu viral dulu? Ataukah nunggu dilaporkan dulu, baru akan bertindak? Harusnya, kalau bagi saya ini harusnya sudah ditindak. Zulkifli Hasan telah menistakan agama dan harus diproses hukum. Karena apa? Karena caranya ini sangat menjijikan. Dia lakukan ini demi untuk junjungannya, untuk politik, untuk pilpres, demi untuk menjilat Prabowo Subianto. Sangat menjijikan. Itu yang saya terutama, semua rata-rata umat muslim yang ada di media sosial ini kemudian nggak terima dengan apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri itu sudah jelas dinyatakan, jangan sekali-sekali mengolok-olok, jangan sekali-sekali mempermainkan sholat kalian, jangan mempermainkan agama kalian. Itu sudah jelas. Dan ini dilakukan demi syahwat politik. Anda semuanya, saya juga yakin bahwa Anda semuanya merasa sangat terhina dengan hal ini, sangat kecewa dan sangat marah. Makanya saya ingin menyuarakan di sini bahwa jelas Zulkifli Hasan telah menistakan agama. Dan sekarang kabarnya ada pihak yang sedang marah-marah dengan hal ini. Zulkifli Hasan dipaksa untuk mengklarifikasi, untuk meminta maaf, atau dia didepak, dia ditendang dari koalisi. Itu yang sekarang terjadi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.